semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai rekomendasi 3 buah saham untuk kita pelajari bersama. Apabila Anda cocok dengan rekomendasi kami, silahkan buat trading plan yang baik dan gunakan money management yang ketat. Walaupun kami tegaskan sekali lagi bahwa rekomendasi ini hanyalah bersifat ajakan untuk kita belajar, bukan mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham-saham ini. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang ditimbulkan akibat Anda mengikuti rekomendasi yang kami berikan. Mari kita lihat saham yang pertama yang kami rekomendasikan adalah saham dari sektor properti, di mana saham dari sektor properti adalah salah satu yang diuntungkan oleh adanya Omnibus Law. Dan saham yang kami pilihkan adalah Summarecon Agung Tbk atau SMRA. SMRA hari ini diperdagangkan dengan range sempit dari 645 sampai 665 dan ditutup di titik terendahnya yaitu di 645. Dan hari ini total volume transaksi untuk SMRA adalah 15,96 miliar, jadi cukup liquid. Kemudian price earning ratio-nya terlalu besar, memang 455,92 karena memang sektor properti mengalami lesu darah ya di tahun 2020 ini diakibatkan oleh adanya virus COVID-19 ya. Kemudian kalau kita lihat market capital atau nilai pasar dari SMRA sendiri adalah 9,31 triliun rupiah. Dan SMRA sendiri secara bulanan rentang harganya adalah dari 510 sampai dengan 705. Jadi harga SMRA saat ini sudah tidak bisa dikatakan murah untuk harga 1 bulanannya. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun, maka harga terendah SMRA adalah 350 dan tertingginya adalah 1045. Dan harga tertinggi 5 tahun dari SMRA adalah 1970. Hari ini investor asing menjalankan aksi jual bersih di SMRA sebesar 2,59 miliar rupiah. Dan broker CC tampil sebagai top net buyer atau pembeli paling banyak di SMRA, sedangkan Maybank Kim Eng atau broker ZP tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami SMRA memiliki support di 620 dengan resisten di 705. Jadi SMRA memiliki trading range dari 620 sampai di 705. Lalu lanjut kita ke saham dari sektor yang berbeda. Kali ini dari sektor retail ada Ramayana, Lestari, Sentosa, Tbk atau RALS. RALS hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 550 sampai 570 dan ditutup di 550, mengalami penurunan 15 poin atau 2,65%. Dan total transaksi yang terjadi di Ramayana atau RALS ini memang tidak terlalu besar, hanya 4,62 miliar rupiah. Dengan price earning ratio dari RALS adalah 364. Jadi juga luar biasa tertekan memang sektor retail di tahun 2020 ini. Tapi walaupun tertekan, RALS masih mencatatkan EPS positif ya, dibandingkan misalnya LPPF dan juga MAPI yang berada di dalam teritori negatif. Jadi dibandingkan dengan dua yang lain tadi, yang kelihatannya lebih mentereng, justru EPS RALS lebih baik. Dan market capital atau nilai pasar dari Ramayana adalah 3,9 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat pergerakan harga RALS selama 1 bulan terakhir, harga terendahnya adalah 500 dan harga tertingginya adalah 590.
Ini membuat saat ini RALS berada di mid channel atau di daerah tengah. Sedangkan harga tertinggi RALS sepanjang tahun ini adalah 1.300 dan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 1.875. Investor asing hari ini mencatatkan net foreign sale atau jual bersih di RALS sebesar 1,66 miliar rupiah dengan broker CS tampil sebagai top net seller dari RALS, sedangkan broker TP tampil sebagai top net buyernya. Dan bagi kami, RALS memiliki support di angka 545 dengan resisten di 640. Jadi RALS memiliki trading range 545 sampai dengan 640. Dan yang terakhir, kita akan pindah ke saham dari sektor finance, saham perbankan yang cukup kuat di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI. BBNI hari ini diperdagangkan dengan range dari 4.810 sampai dengan 4.890 dengan ditutup di 4.810 atau harga terendahnya dan mengalami penurunan 80 poin atau 1,64%. Total transaksi BBNI hari ini cukup besar, 138,58 miliar rupiah. Dengan price earning ratio-nya yang hanya 10, membuat BBNI sebenarnya masih termasuk saham perbankan jumbo dengan valuasi murah. Market capital atau nilai pasar dari Bank BNI adalah 89,7 triliun rupiah. Sedangkan rentang harga bulanan dari BBNI adalah dari 4.310 sampai dengan 4.950. Ini membuat harga bulanan BBNI sudah terlihat mahal. Tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun, harga tertinggi BBNI adalah 7.950. Sedangkan harga tertinggi BBNI dalam 3 tahun terakhir adalah 10.250. Hari ini investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 56,79 miliar di BBNI dengan broker YP tampil sebagai top net seller, sedangkan PD tampil sebagai top net buyernya. Dan bagi kami BBNI memiliki support di 4.700 dengan resisten di 5.275. Jadi trading range kami untuk BBNI adalah 4.700 sampai dengan 5.275. Demikianlah 3 buah saham yang bisa kami berikan pada Anda untuk kita belajar bersama. Apabila Anda ingin melihat hasil-hasil dari rekomendasi kami, Anda bisa melihatnya di Instagram kami di carakaya.id. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi lainnya dari carakaya.id.